berbakat di Indonesia masih belum mendapatkan perhatian secara khusus baik dari pemerintah ataupun masyarakat setempat, di mana layanan pendidikan anak berbakat masih relatif terbatas. Perhatian dari orang tua ataupun guru masih dirasa kurang dikarenakan banyak dari mereka yang belum memahami bagaimana cara memberikan layanan yang tepat untuk anak berbakat tersebut. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sejarah layanan pendidikan anak berbakat di Indonesia yang akan dimulai pada tahun 1974, di mana berbagai program mendapatkan tantangan dan juga perkembangan hingga tahun 2000-an. Selamat menyaksikan. Oke, kita akan mulai pada tahun 1974, di mana pemerintah sudah mulai memperhatikan layanan pendidikan bagi anak-anak berbakat dengan menyediakan beasiswa bagi mereka yang memiliki keunggulan tetapi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis untuk melanjutkan pendidikannya. Namun pada sampel anak terakhir, di mana kriteria yang ditetapkan sudah sangat bagus, tetapi ternyata implementasinya tidak menjaring dengan baik keberbakatannya. Sehingga program pada tahun 1970-an ini dianggap kurang terprogram dan juga memiliki hasil yang tidak konsisten. Pada tahun 1980, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Depdikbud menyatakan secara lugas bahwa perhatian secara khusus harus diberikan kepada anak berkemampuan istimewa dan luar biasa. Untuk itu, dikaji suatu pilot project di Jakarta pada tahun 1980 dengan bermula dari identifikasi dan seleksi anak berbakat di 40 sekolah dasar, belasan sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah umum. Kemudian, data-data ini menjadi sampel identifikasi di tahun 1982. Proses identifikasi ini melalui 2 tahap, yaitu yang pertama proses penjaringan umum. Proses ini bertujuan untuk menjaring 20 hingga 25% siswa berbakat dari populasi sekolah yang ada. Kemudian disaring kembali yang lebih cermat. Nah, proses penyaringan ini melalui beberapa tahapan. Diawali dari nominasi oleh guru, nilai rapot dari beberapa mata pelajaran, dan tes intelijensi umum. Kemudian proses seleksi yang kedua berdasarkan atas baterai tes intelijensi dan kreativitas serta skala perilaku siswa yang harus diisi oleh guru dan tes hasil belajar. Namun sayang, kegiatan ini harus dihentikan dan ditunda karena alasan finansial setelah sekitar 50 anak diberangkatkan ke luar negeri pada tahun 1986 oleh pemerintah Balitbank untuk belajar dan mencapai kesarjanahan. Sementara itu, Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) juga memberangkatkan sekitar 100 anak ke luar negeri untuk belajar dan mencapai kesarjanahan. Kita lanjut pada tahun 1990-an, anak berbakat mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar di Indonesia, terutama dalam konteks pendidikan. Anak berbakat pada era ini merujuk pada mereka yang memiliki kemampuan luar biasa dalam berbagai bidang seperti akademik, seni, olahraga, ataupun kepemimpinan. Biasanya, anak berbakat ini dianggap memiliki potensi yang lebih bisa berkembang dengan cepat atau lebih jauh dibandingkan dengan teman sebayanya. Pada tahun 1990-an ini ada sekelompok perwira tinggi ABRI yang bekerja sama dengan perguruan tinggi Taman Siswa untuk mendirikan SMA Taruna Nusantara. SMA Taruna Nusantara ini didirikan untuk mendidik anak berbakat unggul. Sekolah ini mendorong pendirian sekolah serupa di daerah lain seperti Medan dan Bandung. Pemerintah mencoba mengembangkan program pendidikan untuk anak berbakat dengan alternatif program pendidikan akselerasi yang dikategorikan untuk jenjang pendidikan SD, SMA, dan SMO atau SMA. Program akselerasi kelas yaitu upaya memajukan siswa berbakat ke kelas yang lebih menantang dan tidak
tingkat yang lebih tinggi dalam waktu yang lebih singkat dari biasanya. Misalnya, jika anak memiliki kemampuan di atas rata-rata, siswa tersebut dapat langsung naik kelas dari kelas 1 dan melompat ke kelas 5 tanpa harus melewati kelas 2, 3, dan 4. Namun harus diperhatikan juga kemampuan peserta didiknya. Selain itu, layanan anak berbakat yang berkembang pesat bisa menggunakan kurikulum berdiferensi. Program akselerasi dihentikan sementara untuk evaluasi efektivitas. Kebutuhan pendidikan anak berbakat ditinjau dari kepentingan anak berbakat itu sendiri, yaitu yang berhubungan dengan pengembangan potensinya yang hebat. Untuk mewujudkan potensi yang hebat itu, anak berbakat membutuhkan peluang untuk mencapai aktualisasi potensi yang dimilikinya melalui penggunaan fungsi otak, peluang untuk interaksi, dan pengembangan kreativitas dan motivasi untuk belajar berprestasi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.